Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik apa kabar? Kita bertemu kembali dipertemukan oleh Allah meskipun lewat daring ya. Kuliah Kedokteran Islam Blok 5 Genetika dan Tumbuh Kembang. Sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya, blog ini berkaitan tumbuh kembang. Kita ingatkan tentang penciptaan manusia ada di Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14. Kita baca dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawna 'idhama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah, kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian di Quran surat At-Tariq juga disebutkan ayat 6 dan 7 ya. Artinya, dan diciptakan dari air mani yang terpancar, yaitu yang keluar antara tulang punggung sulbi dan tulang dada. Ini yang kemudian menjadi awal kita harus mengetahui pewarisan genetik. Di Quran surat berikutnya ada Quran surat Al-A'raf ya Dedek, ayat 172. Kita baca dulu suratnya. Al-A'raf ayat 72. Nah, saya cari dulu ya. Ayat 172 ya. Kita cari 172. Mungkin ada yang sudah ada Quran di depannya bisa disimak. Al-A'raf 172. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min baini adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya, artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul. Jadi alastu birabbikum, mereka menjawab, betul. Engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini, ya. Jadi tidak introspeksi. Itulah sebabnya kita diminta untuk introspeksi bahwa kita berasal dari air mani yang hina, berasal dari tanah yang kotor, hitam, ya, lumpur juga disebutkan di situ. Kemudian adik-adik tahu ya, tanah itu beberapa macam, tetapi kalau kita betul-betul lihat secara fisik tanah itu kan kotor ya. Jadi kita harus ingat bahwa kita diciptakan dari hal yang sebetulnya hina. Kemudian genetika itu apa sebetulnya? Ilmu yang mempelajari sifat induk dari orang tua ya, kemudian ke keturunannya.
Jadi cabang ilmu genetika itu banyak, ada genetika manusia, genetika sel, kemudian genetika molekuler, biokimia ya, terus genetika ke konseling. Nah, di sini adik-adik kenapa tadi harus diingatkan ayat Quran tersebut, karena itulah awal dimana nanti pembawa sifat DNA itu akan dibawa oleh kromosom melalui kromosom seks ya, yang dibawa oleh laki-laki maupun perempuan. Kalau tulang sulbi mancar air mani berarti yang berasal dari orang tua laki-laki ya, yang dibawa melalui sperma. Kemudian kaitannya dengan Quran surat tersebut dan tumbuh kembang serta genetika, perlu diingat bahwa Islam adalah yang memuliakan manusia dengan nasabnya. Jadi nasab itu adalah sesuatu yang mulia di dalam Islam, karena dengan nasab ini kita bisa mengetahui nanti akan bagaimana mengambil keputusan atau tidak dan sebagainya. Jadi dengan nasab ini berkaitan juga dengan gen ya, kemudian berlaku hukum waris ya, karena ketika urutan-urutan nasabnya sudah tahu, maka yang nantinya harus diberikan warisan siapa dan sebagainya ya, itu sudah diatur dalam Islam demikian lengkap dan selengkap-lengkapnya ya, sampai serumit-rumitnya pun diatur. Jadi Allah sudah menurunkan manusia itu dari tadi yang ada di sel itu sudah diatur, diterangkan ya, diberitakan di dalam Al-Quran. Jadi pada di DNA itu yang pembawa sifat ya, pewarisan itu, bahwa DNA itu ada materi di nukleus yang terdapat adanya fosfor yang tinggi ya, yang kemudian dikenal dengan nuklein, kemudian dirubah namanya menjadi asam nukleat. Itu ditemukan oleh Friedrich Mascher ya. Kemudian asam nukleat ini ternyata terdiri dari asam deoksiribonukleat atau DNA atau DN, dan asam ribonukleat atau RNA atau ARN ya. Kemudian tadi sudah diterangkan, letak DNA itu ada di kromosom dan mengandung informasi yang penting ya di dalam genetika. Kemudian genetika ini juga kaitannya dengan nasab, nanti akan berkaitan dengan mahram. Mahram itu adalah sesuatu yang tidak boleh dinikahi ya, tidak boleh dinikahi. Karena Islam akan mengatur apabila aturan mahram ini kemudian dilanggar antar mahram menikah, maka akan terjadi kerusakan keturunan ya, keturunan yang lemah dan rusak, berpenyakit dan sebagainya, karena akan terjadi ketemunya dominan letal dan sebagainya. Jadi lebih dominan kalau misalkan terjadi incest atau pernikahan antar keluarga yang masih mahram, maka terjadilah kerusakan keturunan ya, mungkin keturunannya akan bisa mengalami kelainan-kelainan yang tidak dipikirkan ya, mungkin ada bisa kelainan mental, bisa kelainan fisik dan sebagainya. Ya, nasab ini diatur di Al-Quran dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 101, kemudian Al-Furqan ayat 54, kemudian As-Saffat ayat 158. Di Quran Surat Al-Mu'minun ayat 101 kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. Artinya, apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, hari kiamat, dan tidak pula mereka saling bertanya. Jadi pertalian keluarga inilah yang disebutkan nasab, dan ya, meskipun ada pertalian keluarga, tapi nanti kelak di akhirat pertanggungjawaban adalah nafsi-nafsi sendiri-sendiri ya.
Ya, kemudian dijelaskan bahwa tadi informasi genetik itu ada di DNA, modelnya adalah double helix ya. Mungkin ini yang mereview ulang. Ada basa adenin yang harus berpasangan dengan timin, sitosin dengan guanin, adenin dengan timin dan dihubungkan dengan 2 atom. Kalau sitosin dan guanin itu 3 atom. Kemudian pembelahan inti itu ada 2, mitosis dan meiosis. Kita review aja ya ulang supaya Dede ingat kembali. Kelainan genetik itu ada yang pewarisan autosomal dominan, misalkan polidaktili ya. Kemudian adanya kemampuan pengecap peniltiokarbamida, jadi biasanya menjadi para tester ya. Kemudian thalassemia, kemudian dentiogenesis imperfecta, anosia, jadi nggak ada giginya ya. Kemudian retinal aplasia, kemudian katarak, jadi katarak juga ada yang kongenital ya. Kemudian adanya lesung pipit ya, lesung pipit, kemudian dagu membelah maksudnya. Kemudian jarinya itu bisa bengkok sampai belakang ya. Kemudian daun telinga yang bebas ya, ataupun yang terikat ya. Nanti ada dilihat daun telinganya sendiri, itu juga biasanya sama dengan bapak atau ibu kita. Kemudian pangkal rambut yang di dahi itu juga sama. Jadi mau keriting, mau lurus, warna rambut itu juga ini pewarisan. Kemudian ada juga pewarisan yang resesif autosomal, misalkan adanya mata biru, kemudian ada cystic fibrosis yang nanti bisa menyebabkan kelainan di pankreas, kelainan di paru dan sebagainya. Kemudian penyakit Tay Sachs ya. Selanjutnya ada kesalahan metabolisme bawaan, misalnya fenilketonuria ya, jadi kencingnya warnanya sering langsung berubah warna menjadi merah gitu ya, merah pekat. Albino ya, jadi warnanya yang kulitnya putih itu ya, yang albino dan tidak kuat dengan sinar matahari biasanya. Kemudian alkaptonuria, kemudian ada kretinisme. Kemudian ada juga kodominasi itu misalkan golongan darah MN. Kemudian anemia sel sabit ya. Anemia sel sabit otomatis akan mempengaruhi asupan oksigen ya, oksigen ke dalam pembuluh darah ya. Kemudian ada gen yang dominan letal, misalkan bradidaktili ya, jadi jari-jarinya itu tidak ujung-ujungnya itu nggak lengkap ya bradidaktili ya. Kemudian kalau polydactyly tadi lebih ya, kelebihan jumlah. Kemudian Huntington's Korea juga bisa ya, penyakit Huntington. Kemudian ada ichthyosis, kalau gen resesif yang letal itu ichthyosis kongenital. Jadi ichthyosis kongenital itu biasanya kulit bayi yang keras, kemudian seperti terpecah-pecah ya, kulitnya tebal, melekuk-lekuk, terus terpecah-pecah, biasanya tidak akan hidup bertahan lama si janin ini. Kemudian interaksi gen ini misalkan gen komplementer, contohnya pada kasus bisu tuli. Jadi barangkali ada contoh orang tuanya normal-normal saja nih, tapi anaknya kemudian bisu tuli. Itu juga Allah ciptakan karena adanya gen komplementer yang jika ketemu itu ternyata saling mempengaruhi dan bisa menimbulkan bisu tuli tadi, karena masing-masing saling ketemu. Kalau ketemu klik kayak gitu kok ternyata gen bisu tulinya ya malah yang lebih keluar. Jadi namanya interaksi gen. Kemudian ada ekspresi dari sifat yang dimaui seks, misalkan pada pria itu ada gout ya, itu juga ekspresi seks. Kemudian congenital pyloric stenosis ya, ada sindroma Fanconi, kemudian ada labiosisis ya, kemudian ada palatolabiosisis, kemudian ada histrungisis ya, ada alopecia, kepala botak, ataupun gangguan mental genetik ya, atau ada sindroma yang memang sindroma yang kemudian menjadikan gangguan mental genetik, itu yang sering pada laki-laki adalah ekspresi dari sifat yang dipengaruhi oleh kromosom seks. Kemudian
Pada wanita ini adanya displasia pinggang kongenital ya, kemudian ada sindrom Rothmund-Thomson, kemudian ada gangguan tulang Albright, kemudian ada anencefal, jadi tidak ada kepalanya ya. Anencefal biasanya akan alhamdulillah dahi ke sana tuh nggak terbentuk ya, kemudian adanya skleroderma. Yang ini ada abnormalitas kromosom adik-adik, ada di kromosom misalkan di monosom ya, itu ada sindrom Turner, jadi 45X ya, terpaut kromosom X di 45 jumlahnya. Kemudian di kromosom 45 jumlahnya 45 pada kromosom X, kemudian trisomi. Trisomi ini contohnya sindrom Klinefelter ya, 47XX ya. Jadi secara penampilan mungkin tinggi ya, kemudian tidak terbentuk suaranya juga agak melengking ya. Ini khas. Kemudian sindroma triple X juga ada pria XXY. Kalau di trisomi XXY ini biasanya akan pada penelitian itu membuktikan bahwa di Amerika itu membuktikan pria yang mempunyai XYY itu adalah lebih agresif. Jadi dia cenderung untuk menjadi kriminal ya, kebanyakan masuk penjara karena kriminalitas ya, pembunuhan dan sebagainya. Kemudian ada trisomi autosom, ini juga adalah hal yang amanahkan ya pada orang-orang tua yang sangat luar biasa, karena tidak semuanya mampu untuk menghadapi cobaan menerima kelainan genetik pada anaknya. Misalkan sindrom Down, kemudian sindrom Down ini ada 2 macam, Tripoli 21 dan translokasi. Kemudian kalau di sindrom Down ini untuk mengetahuinya bagaimana bisa dengan amniosintesis. Jadi dilakukan pengambilan cairan amnion ya untuk menentukan adanya adanya kandungan cairan zat yang bisa menyebabkan ke sindrom Down. Kemudian ada juga sindroma trisomi, yaitu sindroma Patau, kemudian trisomi yang 18 itu pada Edward ya. Kemudian ada juga tentang hemafrodit, jadi mempunyai 2 seks kelamin ya, sejati, bilateral, dan unilateral. Biasanya kalau hemafrodit sejati itu ya dua-duanya alat seks kelaminnya ada, jadi itu sejati. Kemudian bilateral itu keduanya, kalau unilateral itu mungkin salah satu tidak mempunyai rahim dan sebagainya ya. Kemudian pseudohermafrodit itu ada yang bersifat laki-laki, memang bersifatnya laki-laki ya. Jadi secara penampilan mungkin seks luarnya laki-laki dan sifatnya laki-laki. Tapi ada misalkan ada ovariumnya misalkan ya, ada rahimnya dan sebagainya. Kemudian ada yang laki-laki bersifat perempuan, itu juga pseudohermafrodit, dan ada yang pseudohermafrodit yang betul-betul bersifat perempuan juga ada. Ya, ini biasanya akan diterapi dengan dialisi hormonal dan bisa dengan operasi plastik ya. Kemudian bagaimana sih sebetulnya pewarisan genetik itu dalam Islam? Ini jelas melalui satu alur yang sah dan harus syar'i, harus sah secara syar'i, bahwa itu sah di hadapan Allah, menjadi satu ikatan yang kuat yang diselesaikan Allah, yang disebut dalam Quran dalam Al-Quran, yaitu misakon holidun, yaitu ikatan yang sangat kuat. Jadi dengan menikah itu mempertemukan 2 orang individu, kemudian juga mempertemukan 2 keluarga besar yang membawa tadi sifat-sifat dari DNA-nya. Kemudian tujuannya dalam Islam terutama dalam meneruskan keturunan, jadi Rasulullah lebih suka dengan keturunan yang banyak dan bertakwa ya. Kemudian memperbaiki keturunan juga, mungkin kalau misalkan
apa namanya genetiknya, misalkan oh ada saya misalkan ada bakat asma, maka sebelum menikah saya harus mencari tahu bahwa calon saya adalah orang yang tidak punya riwayat keluarga asma. Jadi nanti tidak akan mungkin tidak akan menurun terlalu dominan terhadap anak-anak. Kemudian yang selanjutnya adalah menyempurnakan sebagian agama, karena dengan menikah ini apa namanya setengah agama itu sudah penuh ya. Kemudian ketika menikah itu harus tahu, kalau orang Jawa bilang bobot bibit bobot. Jadi nasab itu tadi penting, karena ketika nasabnya mungkin apa namanya dirunut kok ada masalah genetika, misalkan hemofilia ya, ataupun thalassemia, kita perlu mencari tahu bagaimana mengatasi hal tersebut ya. Kemudian yang lainnya adalah hal yang terpaut genetik, misalkan adalah contoh penyakit kanker. Kemudian adik-adik kalau mau punya saudara kembar atau adik-adik sendiri kembar, itu juga karena ada faktor genetik. Jadi suatu saat mungkin insya Allah kalau keturunannya di nenek moyang ada yang kembar, maka selanjutnya ada yang kembar. Kemudian pigmentasi kulit ya, warna kulit itu juga adalah terpaut genetik, tinggi tubuh, kemudian warna mata tadi sudah disebutkan, ataupun hidrosefalus ya, itu juga kadang ada terpaut genetik, meskipun itu terkadang terkena infeksi ya, misalkan toxo, TORCH dan sebagainya. Kemudian ada penyakit lain yang terpaut genetik, misalkan penyakit degeneratif diabetes, ataupun bukan diabetes tapi diabetes tipe 1 juga bisa ya, karena kegagalan insulin di saat memang tidak ada ya pankreasnya untuk menghasilkan insulin, maka menjadi tergantung apa namanya tipe diabetes tipe 1. Kemudian ada juga hipertensi ya. Hipertensi ini juga berkaitan juga dengan genetik juga. Kemudian ada beberapa penyakit jantung itu juga terpaut genetik ya. Kemudian yang pengaruh lain adalah intelligence ya. Jadi kalau misalkan adik-adik mungkin ingin memperbaiki keturunan, maka setelah dites EQ, barangkali dia ingin meningkatkan EQ-nya, maka carilah teman hidup yang lebih pintar dari kita ya. Tapi itu relatif ya adik-adik, yang penting tidak mohon maaf tidak masuk dalam sindrom Down dan sebagainya, itu tidak apa-apa. Kemudian yang lainnya adalah sidik jari, dan sidik jari ini penting nanti untuk ilmu forensik ketika barangkali diperlukan hal-hal yang berkaitan dengan apa ya, masalah hukum dan sebagainya. Jadi untuk pembuktian biasanya sidik jari ya, atau apa namanya identifikasi. Kemudian rekayasa genetik ya, rekayasa genetik ini penting karena ini menyangkut pencakokan atau apa namanya penyangkutan gen ya dari DNA rekombinan. Misalkan pada tahap dasar itu ada ADN DNA asing itu diputus menjadi beberapa bagian oleh enzim pembatas, kemudian DNA itu dimasukkan ke dalam bakteri yang sudah diinginkan, diambil secara acak. Kemudian selanjutnya dari plasmid yang membawa potongan DNA asing itu masuk ke dalam sel bakteri, dan setiap kali sel bakteri itu membelah akan menerima satu atau lebih banyak plasmid. Plasmid ini terus membelah sampai jumlah tercapai. Jadi kalau ada ingat yang apa namanya di kromosom itu ada nanti anafase, telofase ya. Itu. Ya. Ini ada infeksi. Yang kedua adalah tahapan infeksi oleh lambda page ya. Jadi lambda page dari adanya peristiwa lisis dan lisogenesis, yaitu terbentuknya propag dalam sel bakteri. Ini tahap selanjutnya. Tahap yang ketiga yaitu ini yang penting, pembuatan klon DNA. Meskipun yang tahap-tahap dasar itu harus terlalui ya. Tahap pertama adalah membuka sel hidup, kemudian mengeluarkan DNA yang membawa informasi genetik dari sel tadi, dan tahap ketiga memotong dengan gen-gen tertentu. Kemudian tahap selanjutnya adalah menyatukan potongan dari DNA tersebut ya.
Kemudian peranan, bagaimana sih peranan rekayasa genetik dalam kedokteran? Ini penting. Misalnya tadi karena adanya penyakit diabetes maka ditemukan pembuatan insulin manusia ya yang diambil dari bakteri. Kemudian adanya vaksin untuk AIDS ya, ini juga akan terus berkembang ya karena belum ditemukan secara ditemukan secara baik karena virus itu self limited biasanya ya. Mohon maaf, kalau AIDS itu tidak, jadi dia akan terus imunitasnya akan terus terganggu, dan vaksin untuk AIDS belum kalau tidak salah belum ditemukan sampai sekarang, meskipun sudah ada obat yang konon berhasil untuk AIDS. Kemudian juga untuk penyakit lesnihan ya, ini adanya kerusakan di otak sehingga menyebabkan kelainan mental ya, depresi dan sebagainya karena ketidakmampuan membentuk enzim hipoksatin guanin fosforibosil transferase. Ini biasanya banyak terjadi pada laki-laki. Kemudian yang terpenting juga mungkin yang tidak disadari ada thalassemia. Dia tahu bahwa ada thalassemia alfa, beta, dan F. Ini juga penting karena ketika menikah kemudian kita pembawa thalassemia semua, maka dikhawatirkan keturunan kita menjadi keturunan yang lemah, jadi juga thalassemia. Kemudian bagaimana sih Islam memandang tentang genetik itu? Jadi sejarah Islam tentang genetik sebenarnya sudah di awal ya. Jadi ketika Nabi Adam itu sendirian di surga kan, kemudian dia kesepian dan sebagainya ya, sehingga memohon kepada Allah untuk diciptakan teman hidup, dan akhirnya diciptakan Hawa, dan disitulah pertama kali kemudian manusia ada melakukan kesalahan, digoda oleh jin ya, dan digoda oleh setan, dan setan berjanji bahwa selamanya iblis dan setan itu akan menggoda makhluk yang keturunannya Adam untuk masuk neraka karena setan itu dendam. Jadi kok yang dari tanah itu lebih mulia daripada api ya, dimuliakan oleh Allah ya. Kemudian ketika Adam dan Hawa ini diturunkan ke bumi, maka kemudian manusia berkembang biak ya, manusia terus menerus mengalami evolusi ya. Dari awal pertama Allah menciptakan manusia dari Nabi Adam dan Hawa itu berpasang-pasangan, kembar ya. Jadi beliau Hawa melahirkan kembar, tetapi di sini sudah diterangkan bahwa saudara yang muhrim, karena belum ada makhluk bernama manusia berkembang menjadi banyak, maka kemudian ketika kembar itu, si kembar dengan saudara kembarnya nggak boleh menikah, maka harus disilang, diprosek ya, supaya tidak ada kelainan genetik. Itu sudah diatur. Jadi kembar yang kakaknya menikah dengan adiknya, dan kemudian terjadilah bencana ya di dunia karena adanya nafsu dari salah seorang putranya, itu yang memperebutkan iklimah ya, Habil dan Qabil. Jadi seharusnya menikahnya di proses, jadi nggak terima kalau saudara kembarnya dinikahi oleh oleh kakaknya ya. Jadi oleh saudara kembar, bukan oleh saudara kembarnya. Jadi ini yang kemudian ternyata di Islam tidak boleh, karena jika saudara kembar satu lahiran itu nikah, maka akan terjadi kerusakan. Ini juga yang sudah terbukti banyak dialami oleh kerajaan-kerajaan, misalkan Romawi, kemudian Mesir kuno, Firaun ya. Firaun juga ada yang kelainan genetika karena menikah dalam satu mahram ya. Kemudian banyak kerajaan yang kemudian karena takut nasabnya itu keluar dari terah bangsawan ya, akhirnya menikah dengan saudara. Itu tidak diperbolehkan dalam Islam, dan Islam sudah mengatur ini ya. Kemudian juga ketika adanya kisah Nabi Nuh ya, genetika yang manusia ini kemudian berkembang banyak ke semua penjuru dunia, karena di situ ada
banjir besar ya, tsunami besar dari Allah, dan menyisakan orang-orang yang soleh. Jadi orang yang tidak soleh waktu itu tidak masuk dalam bahteranya Nabi Nuh, termasuk putranya dan istrinya tidak masuk dalam, dikisahkan putranya ya, tidak masuk dalam perahu Nabi Nuh. Kemudian selanjutnya Nabi Ibrahim ini kemudian ada dua saudara yang berbeda dari dua ibu tetapi satu bapak. Itu juga adalah ilmu genetika ya. Kemudian ada Nabi Musa. Nabi Musa ini genetikanya beliau orang yang hebat tetapi ada kekurangan dalam cara menyampaikan atau komunikasi berbicara, maka selalu didampingi oleh Nabi Haider ya. Kemudian yang sangat mukjizat adalah adanya genetika yang Allah ciptakan tanpa ayah ya. Itu juga kita tidak usah tanya karena itu wewenang Allah ya, tapi itu membuat kita berpikir bahwa segala sesuatu tentang kehidupan ternyata adalah hak prerogatif Allah. Jadi kun fayakun, kalau Allah sudah menentukan maka terjadilah, termasuk membuktikan bahwa Maryam itu suci dan bisa melahirkan seorang Rasul ya, seorang Nabi yang suci juga, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang terakhir adalah Rasulullah penutup, beliau mempunyai genetik yang sangat luar biasa. Dari nasab-nasabnya ternyata semuanya adalah nasab Nabi Muhammad, Rasulullah SAW itu adalah nasabnya para nabi. Jadi genetiknya adalah pewaris sifat-sifat nabi. Jadi beliau adalah makhluk yang sangat luar biasa, manusia yang sangat luar biasa, dan menjadi penyempurna atau penutup ini juga membuat kita mengetahui bahwa nasab itu akan memberikan dampak ya kepada keturunan. Jadi doanya, kemudian sifat-sifatnya itu diturunkan kepada keturunan. Kemudian bagaimana cara mendapatkan ikhtiar yang baik ya? Ikhtiar untuk mendapatkan genetika keturunan yang baik itu bisa dengan cara, kalau Islam tidak memberikan informasi untuk berpacaran, karena berpacaran itu lebih dekat dengan hal yang dilarang ya, dan itu dekat dengan zina ya. Mungkin adik-adik yang masih muda, kalau saya kan sudah tua ya, adanya kecenderungan untuk chemistry dengan orang lain itu ada, tetapi ada pada koridor yang benar. Jadi tidak usah pacaran. Nanti kalau sudah rezeki jodoh itu sudah ditentukan Allah. Jadi yang penting disiapkan, kita baik, kemudian dan lainnya, maka jodoh akan dipersiapkan oleh Allah juga. Jadi tidak usah pacaran ya. Kemudian cara yang lain adalah memberikan nafkah yang halal dan baik dan toyib ya. Halal dari zatnya, halal perolehnya, dan toyib itu baik untuk kesehatan. Kemudian jangan lupa untuk berdoa. Mungkin itu adik-adik yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.